Halo, shalom teman-teman. Kembali lagi di Fresh Talk hari ini. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya menganjurkan teman-teman untuk mentaati prokes yang ada, memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan. Ya, saya harap COVID ini dapat cepat selesai ya. Oke, karena acara sudah dimulai, ini saya lepas. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu, dosen dari Stikes Telokerjo. Kalau saya sih manggilnya Mbak Ola ya. Puji Tuhan sudah bisa untuk join. Oke, kita panggil sebentar. Uh, Bentar ya. Oke, saya panggil dulu ya, bentar ya teman-teman. Dulu sebentar. Oke teman-teman, jadi mematuhi prokes yang ada supaya kita tidak merasakan terkena COVID, terpapar COVID. Oke, tunggu sebentar. Oke. Sebentar teman-teman. Wait. Belum bisa. Sebentar. Oke, ini sudah kita ajak. Sudahkah? Kami sedang menyampaikan kepada. Oke, sebentar. Oke. Halo, shalom Mbak. Halo. Sinyal saya kah? Sebentar saudara-saudara. Kelihatannya sinyal saya lagi ya. Aduh. Halo, shalom. Putus-putus atau ini sinyal saya ya? Ya, halo. shalom Mas. Kedengaran Ya, suara saya shalom. enggak Mas? Ya, dengar. Shalom. Mohon maaf nih, Mohon maaf. mengganggu waktunya. Ya. Oh, enggak Mas, enggak Mas. Ini pas lagi memang lagi rehat ini. Ini saya lancar apa enggak ya? Atau saya putus-putus ini? Kelihatannya internet saya enggak, atau lancar. Lancar ya? Lancar Puji sih Tuhan. Mas. Kalau dari saya gimana Mas? Kalau dari saya? Ya agak putus-putus itu. Jadi enggak jelas. Ya baik, bentar. Saya tak coba cek dulu nih. Tapi putus-putus sampai terganggu enggak Mas? Enggak apa-apa. Ini judulnya okay. teman-teman.
Judulnya sudah terpampang. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Mbak ya. Ya, siap. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih buat hari ini. Engkau tetap sertai kami dengan baik, dengan sempurna, karena kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan memulai fresh talk, bincang-bincang ringan Tuhan seputar COVID, dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Roh Kudus, sehingga apa yang kami obrolkan, apa yang kami sharingkan dapat menjadi sesuatu yang baik bagi pendengar maupun diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya Fresh Talk ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Mbak Ola, ini sebelum mulai seperti biasa perkenalan dulu, nanti langsung aja materi habiskan. Gitu. Oke, siap. Oke. Ya. Mungkin perkenalan dari diri saya dulu ya, Mas ya. Ini baru pertama ini saya Fresh Talk dengan Mas Handoko. Terima kasih atas hari ini ya saya bisa diundang untuk bisa bersama-sama kita sharing ya. Sebenarnya saya juga belajar juga, jadi ya saling kita sharing terkait dengan ketahanan psikologis. Kebetulan saya juga mengajar di Stikes Logrojo Semarang di dosen keperawatan jiwa. Nah ini memang ranahnya area saya ini, area tentang psikologis. Nah ini kadang ada yang tanya nih, antara psikologis sama keperawatan jiwa, apakah ini berbeda? Nah bedanya sebenarnya sama, kita partner. Cuma nanti terapinya yang berbeda. Kita di rumah sakit pun juga juga partner, tapi nanti area yang nantinya untuk kita tangani nanti kita saling bekerja sama begitu. Cuman sama, saya perawat ya, tapi saya perawat jiwa gitu. Jadi memang arahnya sama-sama ke psikologi. Begitu mungkin perkenalannya. Ya. Cukup. Gitu Mas Handoko. Oke. Langsung saja untuk materi yang ingin disampaikan. Ya, ini karena hanya kita bincang-bincang bersama ya Mas Handoko. Ya, kebetulan saya dapat materinya ini terkait dengan situasi COVID-19 saat ini. Ya, yang kita ketahui ini masuk ke gelombang kedua ya Mas ya di Indonesia ya. Gelombang kedua. Dan cepat ya ini ya untuk penyebarannya ya yang gelombang 2 ini ya. Betul, di tahun 2021 ini penyebarannya malah justru lebih drastis dibandingkan di gelombang pertama tahun 2020. Nah, perlu disampaikan juga ini penting juga nih, Mas Handoko. Ketika saya melihat ratingnya Indonesia waktu di Worldometer, jadi Worldometer ini adalah rating beberapa negara yang mengalami COVID. Awalnya Indonesia itu masuk dalam peringkat ke-20 gitu. Peringkat ke-20. Tapi kalau kita lihat dengan di minggu-minggu ini, Indonesia sudah masuk di peringkat ke-14. Waduh, drastis artinya, ya. Artinya sudah meningkat, artinya ini bukan juara, ini merupakan satu sebagai warning buat khususnya Indonesia bahwa COVID yang penyebarannya memang semakin meningkat. Tapi ada baiknya juga yang perlu saya sampaikan. Yang baiknya itu antara yang kena dengan yang sembuh juga sama. Jadi tidak serta-merta kita lihat dari situasi dari sudut yang negatif, tapi sudut yang positif sudut yang positif bahwa ternyata yang sembuh juga hampir mendekati sama seperti yang saat ini sedang dialami. Ya, kita berdoa saja semoga dengan kasus yang terjadi di Indonesia ini ya, dengan peringkat yang mungkin ke-14 ini, kita jangan berkecil hati ya, kita tetap bersama-sama berdoa semoga Tuhan melawat Indonesia sehingga kita
ikut dukung ya Mas Handoko program pemerintah, walaupun memang banyak yang menyampaikan bahwa wah PPKM kok lagi diperpanjang tapi ada ya kita dukung saja dengan program pemerintah ini karena harapannya pasti bisa kita optimis saja bisa berkurang untuk kasus COVID. Amin. Ya. Ya, kalau kita lihat di media sosial Mas ya, mungkin Mas Handoko juga sering lihat ya Mas ya, banyak juga kesehatan mental itu salah satu pemicu juga terjadinya situasi ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kilas baliknya kesehatan mental di tahun 2020, sekarang itu banyak yang terjadi adanya kayak pasca trauma ya. Jadi kayak trauma gitu. Trauma. Masalah trauma psikologis dengan kasus-kasus yang sekarang mengalami kayak stres ya, banyak yang mengatakan waduh COVID kayak seperti ini stres, terus nggak bisa kemana-mana ya, sekarang kumpul sama teman aja udah nggak bisa, sudah harus jaga jarak, itu bisa mengakibatkan terjadinya terjadinya rasa keterasingan, kesepian, nggak bisa curhat dengan teman-teman. Nah, faktor-faktor seperti itu yang mengakibatkan terjadinya kesehatan mental, Mas Handoko. Seperti itu. Stres, trauma. Nah, trauma ini bisa didapatkan pada pasien-pasien yang kena COVID. Kemarin saya COVID, ini nanti saya bisa terulang kembali COVID atau tidak. Bahkan juga sekarang kenakes juga mengalami trauma juga, Mas. Iya, jadi tenaga kesehatan. Iya. Hampir 2 tahun ya berarti ya? Ya, hampir 2 tahun ini ya. Hampir 2 tahun ini teman-teman kita yang bekerja di rumah sakit itu justru kalau sering saya coba video call, saya telepon bagaimana keadaannya. Wah, di sana sampai yang namanya bednya itu sudah penuh, bahkan sampai kalau nggak mau menolak dan harus di screening yang memang benar-benar dibutuhkan, itu yang bisa masuk rumah sakit. Karena sekarang ya situasi yang seperti ini yang dengan gelombang kedua ini kan sangat drastis peningkatannya. Stres, trauma. Nah, terus ada juga karena ada masalah resesi ekonomi, Mas. Jadi karena ada yang PHK, terus yang awalnya penghasilan ya, yang wirausaha penghasilannya mungkin bisa meningkat di setahun sebelumnya, tapi sekarang sudah mulai menurun. Drastis ya, banyak pengangguran, betul, banyak pengangguran, hingga akhirnya terjadi masalah tekanan ekonomi. Itu yang menjadi faktor resiko kesehatan mental. Dan yang poin penting juga ini, Mas, ini penyebaran hoax ya. Penyebaran hoax ini banyak berita yang itu yang bikin kita jadi cemas, yang bikin takut. kita jadi emosi, takut. Ini COVID, ada yang sampai menyatakan bahwa COVID ini adalah dari politik beberapa negara. Nah, terkadang itu yang dengar? Agak putus-putus. Mungkin bisa diulangi lagi yang dari kasus itu, negara yang berpolitik itu. Oke. Kalau saya tidak pakai headset, apakah terdengar, Mas? Dengar, jelas. Oh, dengar jelas ya. Lebih baik saya nggak pakai headset aja. Oke, siap. Ya. Jadi dari faktor-faktor tersebut masalah-masalah kesehatan mental timbul ya di Indonesia dengan situasi-situasi seperti ini, dengan faktor jarak sosial, faktor resesi ekonomi, terus masalah-masalah tadi yang hoax, penyebaran hoax yang tidak benar ya. Iya, jadi banyak prasangka-prasangka ya yang membuat
para masyarakat Indonesia jadi overthinking akan COVID-19 begitu. Iya. Itu sih jadi masalah resiko kesehatan mental yang terjadi. Nah, yang fakta terbaru di tahun 2021 ini saya sambil bawa kepean ini Mas, karena Iya, ini enggak kan apa-apa. karena ini saya mengambil Informasi dari penting juga beberapa ini. data jurnal. Iya ya. Jadi saya tidak hanya pakai karena asumsi saya, tapi dari asumsi dari beberapa asumsi yang berdasar dari jurnal, dari Iya, masalah kesehatan mental yang sekarang di tahun 2021 yang paling tinggi itu kecemasan. kecemasan ya. Kecemasan gitu Mas Indra. Iya, kecemasan. Yang kedua depresi. Nah, ini banyak nih kalau di media-media surat media kabar ya, medsos ada yang menyatakan bahwa akibat COVID akhirnya seorang ibu membunuh anaknya atau bunuh diri. Nah, itu sebenarnya kasus-kasus seperti itu karena depresi yang terjadi dengan situasi di pandemi seperti ini. Terus peningkatan resiko bunuh diri sekarang udah banyak Mas. Iya. Kita jumpai nggak hanya di Indonesia, di Jepang, di Korea, bahkan di beberapa negara-negara besar, ya negara adik kuasa, itu juga banyak resiko bunuh diri itu sekarang meningkat. Begitu. Ada juga mengalami stres pasca trauma. Ini yang para kenakes ini juga ada masalah kesehatan mental. Dan yang pastinya ya teman-teman juga kita tidak pungkiri kesehatan mental bisa dijumpai pada keluarga-keluarga yang sempat berduka karena anggota keluarganya tiba-tiba meninggal. Itu masuk dalam masalah kesehatan mental. Nah, mungkin karena saya juga belajar di kesehatan jiwa, ya saya pun juga tidak hanya saya ngomong, cuman juga saya beberapa kali saya praktekkan juga bagaimana untuk mencegah masalah kesehatan mental dengan situasi seperti ini. Yang pertama memang kita harus tingkatin imunitas fisik. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, ya. Makan makanan bergizi. Olahraga. Betul, olahraga. Istirahat yang cukup, walaupun mungkin dirasa istirahatnya itu juga sulit tidur karena mikirin COVID barangkali. Coba kita jangan sampai overthinking, belajar untuk kita tidak overthinking, kita mencoba untuk bisa beristirahat dengan cukup. Mungkin juga dengan peningkatan ketahanan kesehatan jiwa dengan tidak overthinking, ya ini lagi gembar-gembarnya dengan bahasa overthinking. Kita berusaha untuk emosinya kita positif, pikiran kita positif, perilaku positif, ya. Kita mencoba untuk dengan situasi yang tertantang seperti ini mungkin kita belajar untuk kita bisa berkreativitas pada diri kita sendiri dengan situasi yang seperti ini, ya. Terus tidak lupa yang penting spiritual positif, Mas Handoko. Oh iya. Kita dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, walaupun mungkin ibadah sekarang ibadah online tapi teman-teman juga coba untuk berkomitmen pada diri sendiri, karena saat ini memang kita mencoba untuk bisa meningkatkan ketahanan dan kesehatan jiwa, khususnya spiritual itu penting. Ya, spiritual, berdoa kepada Tuhan, dan apapun itu lakukan dengan ibadah yang memang kalau walaupun di rumah ya lakukan ibadah dengan baik, ya. Sempatkan waktu, tidak hanya asal cuma buka HP, tapi memang benar-benar sempatkan waktu untuk kita beribadah. Itu untuk meningkatkan kesehatan. Terus mencegah penularan. Nah, ini teman-teman walaupun penting mungkin penting ya. Teman-teman yang mungkin kayak saya, ya yang saya juga kerja juga, walaupun saya kadang harus ke kantor, ini terkadang saya juga harus bagaimana untuk tidak menularkan. Kadang kita nggak tahu, bisa jadi saya OTG. Membawa ya, OTG atau kita membawa virusnya gitu ya. Betul. Jadi kita mencoba untuk tetap pertahankan prokes, ya, protokol kesehatan, ya, dengan selalu cuci tangan, gunakan masker. Yang sekarang memang peraturan pemerintah masker itu double, tapi kalau teman-teman memang tidak bisa kayak saya ini,
karena saya lagi hamil, jadi kalau gunakan double masker agak susah. Terlalu jadi engap pakai ya. yang memang benar-benar ketat. Iya, lagi hamil. Nah, ini situasi yang saya juga tertantang juga. Saya harus bekerja, saya harus keluar. Posisi saya sedang, imun saya juga saat ini sedang menurun, tapi saya mencoba untuk tetap jaga peningkatan imunitas fisik dan menjaga prokes gitu ya. Ya, kalau masker teman-teman mungkin barangkali kalau nggak bisa double masker, boleh dengan masker yang KN95 atau KF94. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu. Ya, di online kan pasti ada. Dan jangan lupa selalu bersikap tenang. Kita sikap tenang itu dalam artian tidak merasa cemas. Ini agak susah sih, tapi coba kita mencoba untuk bisa bersikap tenang, menguatkan ikatan emosional antar keluarga, teman terdekat yang mungkin sedang sakit, COVID ya, terpapar kita gitu jangan merasa kita jauhin ya, kita tidak menjauhkan, tapi kita coba untuk kita video call, kita saling berdoa, kita lakukan fellowship gitu ya Mas Handoko ya, kita fellowship. Kuatkan iman, kuatkan mereka, karena saya yakin dengan menguatkan ikatan emosional ini, teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami masalah COVID mungkin bisa semakin meningkatkan imun mereka, bisa sembuh. Dan pastinya yang sekarang kita ada proses WFH, WFO ya yang bekerja itu gunanya untuk jadwal bekerja secara fleksibel seperti itu. Nah, mungkin ini kita langsung masuk nih. Mungkin ada yang bertanya dampak stres nih pada anggota tubuh itu apa saja dampak stresnya? Yang pertama adalah kalau di rambut itu, nah ini kalau saya baca dari psikologis, rambut itu semakin menipis. Waduh. Rambut itu semakin menipis, gitu, hingga mengalami kebotakan. Tapi ini kalau dialami pada yang masalah-masalah yang stres berat ya. Tapi ini hanya saya sampaikan untuk dampak-dampak stres ya. Tapi terus, dampak stres yang rambut itu apakah stres karena benar-benar stres atau stres yang memang ada bawaan COVID atau saat terpapar COVID gitu? Nah, ya kalau COVID ini stresornya, layaknya pemicu stres itu COVID. Pemicunya. Jadi, ya pemicunya. Jadi seperti itu. Siap. Dampak stres kalau ini mengalami stres berat ya. Teman-teman jadi bisa karena kebotakan, terus sariawan yang sering sariawan. Nah ini saya sering sariawan. Bisa besar kemungkinan itu karena stres juga. Saya juga kadang-kadang rasa kayaknya saya sering mengkonsumsi vitamin C, tapi kok saya sering sariawan. Ternyata bisa jadi bisa jadi saya karena kalau gelisah itu masuknya juga stres atau gimana? Sering gelisah gitu. Kalau gelisah itu lebih ke arah cemas, Mas Handoko. Cemas. Cemas. Ya. Jadi stres itu adalah dampak dari situasi yang berada di luar yang nanti muncul respon tubuh kita. Halo. 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 Putus-putus lagi. Iya. Mohon maaf sinyalnya kelihatannya. Iya, ini sudah dengar. Oke. Enggak apa-apa, Mas. Semoga bisa mendengar suara saya juga, Mas. Oke, aman. Sudah. Aman, ya, oke. Lanjutkan lagi. Jadi dampak stres pada tubuh juga bisa karena jerawat. Nah, ini dampak stres pada tubuh jerawat. Ada juga karena kalau di bagian kepala yang suka sakit kepala. Nah, nih kayaknya saya kayaknya tidak merasa sakit
saya nggak punya penyakit apa-apa, tapi kok tiba-tiba saya sakit kepala. Bisa jadi itu akibat psikosomatis karena stres. Oh, tengeng itu masuk sakit kepala atau enggak kalau tengeng itu? Tengeng itu apa ya? Tengeng itu ya karena masalah ini ya, karena masalah salah tidur, salah tidur. Salah bagian saraf yang bagian motorik. Karena saya enggak masalah, cuma barangkali kalau stres tinggi itu kan bisa mengakibatkan ini nggak jadi lentur ya, tertarik, jadi tegang, nah gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mengalami stres ya, coba dirasakan teman-teman di sini pegang pundaknya, kalau pundaknya kencang ya, ini barangkali teman-teman stres. Aduh. Pundaknya kencang di sini kayaknya rasanya berat, bisa saja ini stres, bisa. Jadi karena stres itu bisa pemicu dari bagian-bagian anggota fisik. Salah satunya peningkatan tekanan darah juga bisa. Jadi waduh, seperti darah itu. Tinggi ya? Wah, darah tinggi juga bisa gitu. Jadi teman-teman semuanya memang selalu sadari ya. Jadi selalu sadari kondisi-kondisi yang mengalami stres itu. Jangan dianggap remeh kalau mengalami stres tiba-tiba kok jadi kayak merasa pusing. merasa apa ya, merasa kok kayaknya seringan dingin, kalau lihat medsos kok tiba-tiba jadi merasa kayak cemas ya, merasa timbul rasa kayak ada rasa emosi atau mulai marah-marah tanpa sebab. Nah, barangkali teman-teman itu mengalami stres berat. Stres itu sebenarnya stres itu ada 3 tahapan, Mas Handoko. Ada stres ringan, ada stres sedang, ada stres berat. Kalau yang sudah sampai stres berat ini hati-hati nih. Tanpa disadari bisa penyakit fisik dialami gitu. Jadi merasa anggota fisik akan kena seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa strateginya untuk tetap stres itu kan menimbulkan emosi kita labil. Iya. Kayak nggak kerasa kita tiba-tiba jadi marah-marah sendiri, emosi sendiri. Merasa emosinya labil. Nah, gimana cara strateginya untuk tetap menjaga agar tidak terjadi stres, tidak terjadi emosi yang meletup-letup tanpa sebab. Sebenarnya Tuhan tuh ciptakan kita tuh unik, Mas Handoko. Tuhan itu ciptakan kita tuh beberapa hormon. Nah, hormon yang mau kita tingkatkan itu ada 4 hormon kebahagiaan. Namanya ada 4 hormon ini. Yang pertama kita pakai istilah dose, dopamin, oksitosin, serotonin, sama endorfin, dose gitu. Nah, gunanya apa sih 4 hormon yang ada ya, kita lihat. Dopamin itu hormon semangat. Ketika teman-teman melakukan aktivitas dengan semangat, kayaknya wah, aku semangat nih belajar, nah aku semangat melakukan aktivitas. Itu adalah sebenarnya yang membangkitkan semangat adalah hormon dopamin. Oh, dopamin. Oke. Siap-siap. Nah, gimana nih targetnya untuk bisa meningkatkan hormon dopamin? Yang pertama, kita belajar hal baru. Nah, ini makanya dengan tantangan situasi COVID, jangan sampai kita menganggap bahwa ya ini adalah hal yang ya sudahlah, saya menyerah sajalah. Wah, itu tidak ada hal baru. Kita coba untuk berpikir dengan kreatif. Barangkali ini Tuhan mau menguji kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memang benar-benar punya kreativitasan. Jadi belajar dengan hal baru, aktivitas yang baru, berkenalan dengan teman-teman. Ini kayak saya dengan Mas Handoko nih, ya kita berkenalan, akhirnya Mas Handoko mengajak saya untuk bisa kita sharing, itu adalah sebenarnya target untuk kita meningkatkan dopamin, kebahagiaan, semangat untuk kita. Suara saya masih terdengar? Masih terdengar? Masih. Oh ya. Terus hormon dopamin bisa ditingkatkan dengan berolahraga. Jadi teman-teman, mungkin yang saat ini sedang isoman, punya target, saya coba olahraga kecil,
exercise, nggak perlu energizer, tapi mungkin olahraga dengan jalan kaki di sekitar rumah atau mungkin di mana, boleh. Jadi teman-teman bisa lakukan target itu. Secara tidak langsung ketika kita olahraga kecil itu bisa meningkatkan hormon dopamin, itu hormon semangat. Nah, semangat ya. Dopamin sudah. Siap. Ya, dopamin sudah. Sekarang kita yang ke O. O ini oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon cinta. Nah, di teman-teman yang buat teman-teman nih, yang hormon mungkin cinta. sudah punya pasangan. Wah, kalau yang buat jomblo, waduh, menurun nih. Yang jomblo enggak apa-apa, tetap semangat nih yang jomblo tetap nih. Semangat. Ya, barangkali tadi dengan tadi yang dopamin itu, dopamin berkenalan dengan teman-teman, mungkin barangkali jadi PDKT baru masuk bisa. Itu ya. Iya. Ya, ini bukan mengecilkan bagi yang jomblo-jomblo, enggak ya. Jadi hormon oksitosin itu hormon cinta, kita tingkatkan dengan cara apa? Hormon cinta tuh enggak mesti harus dengan pasangan, dengan keluarga. Jadi teman-teman punya keluarga yang luar biasa dia. Dengan waktu keluarga kita sempatkan, mungkin dengan wah ini saya karena PPKM saya bisa sempatkan lama dengan berkeluarga sambil mungkin melakukan aktivitas di rumah dengan mungkin nonton film bersama atau mungkin dengan masak bersama, kita makan yuk masak apa. Nah itu sebenarnya meningkatkan intimasi atau yang namanya meningkatkan hormon oksitosin, hormon cinta. Oksitosin. Terus satu lagi dengan beribadah. Ketika kita beribadah, ketika teman-teman ke gereja, ketika teman-teman melakukan ibadah di rumah, secara tidak langsung hormon oksitosin ya itu akan meningkat. Mas Joko, hormon oksitosin akan meningkat, itu yang membuat kita jadi bahagia. Stres menurun ya. Nah, terus ada satu lagi. Ini tidak mesti harus dengan pasangan. Ini saya sekali lagi. Halo Mas Handoko? Ya. Ini ya. Iya. Ya, aduh. Ya, ini agak sempat putus-putus ini, maaf ini. Nggak apa-apa. Sudah kedengaran Mas. Oh ya, oke. Aman. Saya lanjutkan lagi ya Mas. Iya. Oksitosin ini ada tambahan lagi untuk meningkatkan oksitosin ini bagi yang sudah berpasangan. Saya tetapkan lagi bagi yang mohon sudah maaf berpasangan, yang jomblo, yaitu nanti dulu. Mohon maaf yang jomblo-jomblo jangan dulu, tapi kalau dengan bapak sama ibu boleh ya. Enggak apa-apa. Pelukan 10 detik. Nah, ini bisa meningkatkan hormon oksitosin. 10 detik ya. Oke. Bisa lebih dari nanti 10 saya detik praktekkan. ya, Mas ya. Kalau Mas Handoko dengan istri enggak apa-apa. Bisa dipraktekkan. Terima kasih infonya. Ya, meningkatkan. Ya, ini dengan meningkatkan hormon kebahagiaan ya Mas Handoko. Oke, tadi yang hormon bahagia D, dopamin, oksitosin, oksitosin. Sekarang tinggal E sama E. Serotonin sama endorfin. Nah, sekarang kita kupas yang S sama E. Nah, yang yang serotonin ini adalah hormon kebanggaan. Hormon kebanggaan. Jadi, apresiasi, kebanggaan. Jadi teman-teman kalau misalkan ini kayak anak-anak kalau misalkan dapat juara 1 kan bangganya minta ampun. Nah, itu adalah salah satu bagian hormon kebahagiaan yang merasa bangga. Tapi kebanggaan itu bisa kita berikan ke teman-teman, ke orang lain dengan berikan apresiasi pujian. Wah, kamu berhasil. Kamu bisa melewati isoman 14 hari. Kamu bisa akhirnya negatif, wah semangat ya, puji Tuhan. Nah, itu sebenarnya memberikan simbol keberhasilan seperti itu. Dan mungkin memberikan pujian dengan hal yang lain, ya ampun, walaupun kamu isoman tapi kamu bisa yang namanya wajahnya berseri-seri, bisa kamu masih bisa memberikan semangat buat kami. Nah, itu sebenarnya pujian itu menimbulkan hormon serotonin, hormon kebanggaan. Makanya teman-teman ini
kita yuk kita sebarkan hormon apresiasi pujian kepada teman-teman kita yang saat ini sedang mungkin mengalami kesepian, mengalami kesendirian, mengalami barangkali kekhawatiran. Yuk kita sebarkan hormon kebahagiaan, itu salah satunya yang serotonin tadi. Itu. Nah, yang terakhir nih Mas. Iya. Endorfin. Nah, ini endorfin itu lebih ke hormon kedamaian, hormon ketenangan. Jadi ketenangan, kedamaian. Nah, itu dengan apa? Dengan situasi seperti ini yang memang lebih banyak di rumah ya, yang stay at home, kita bisa lakukan hobi misalkan dengan berkebun. Nah, ini salah satu kegemaran suami saya, yaitu berkebun sekarang walaupun WFH, mencoba untuk merawat tanaman, terus memelihara binatang. Itu salah satu peningkatan hormon kebahagiaan dengan cara kedamaian atau ketenangan. Terus tadi sempat di dalam oksitosin, ya oksitosin juga bisa lakukan dengan ibadah bersama, dan ketenangan itu pun juga melakukan ibadah dengan khusyuk atau mungkin dengan benar-benar dengan Tuhan ya. Itu sebenarnya salah satu juga bisa meningkatkan hormon ketenangan. Tertawa teman-teman ini ya, dengan situasi yang seperti ini kita boleh lihat kayak di TV, serial-serial di TV untuk kita bisa tertawa, atau mungkin video call sambil ngobrol-ngobrol sampai tertawa, itu untuk meningkatkan hormon endorfin atau kedamaian. Dan yang terakhir adalah melakukan relaksasi. Nah, kalau di hormon endorfin ini bisa lakukan dengan relaksasi, dengan berbagai hal ya. Relaksasi itu bisa dengan kita berdoa. Kalau teman-teman punya, lakukan dengan meditasi. Sebenarnya berdoa itu salah satu bagian ketenangan. Teman-teman, kalau teman-teman ada masalah, berdoa kepada Tuhan itu salah satu bagian meditasi ketenangan untuk kita meningkatkan secara tidak langsung hormon endorfin. Itu saja dari saya, Mas Handoko. Jadi kita yuk bagaimana nih untuk meningkatkan ketahanan psikologis, kita gunakan hormon dose. Ya, jadi dopamin, oksitosin, serotonin, sama endorfin. Ya. Iya, jadi ada hormon itu yang bisa kita tingkatkan. Itu saja dari saya, Mas Handoko. Terima kasih. Iya. Karena yang nonton, aduh, pada kemana ini? Sebelum teman-teman yang tanya, saya jam 12 kali ya. Iya, jam makan siang ya, aduh. Saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya dulu. Tadi kan sempat kita senggol soal hoak ya. Nah, ini gimana nih? Kemarin pun Fresh Talk-nya juga kita sempat obrolkan soal hoak ya. Karena mau nggak mau hoak itu sesuatu yang tipis ya, antara benar atau kabar yang tidak benar. Lah, itu gimana respon kita ya supaya stres itu tidak mengganggu kita atau tidak mempengaruhi kejiwaan kita. Jadi kan namanya kita ya sudah milenial ya, pasti kan pegangnya gadget. Berita itu betul. Nongol sendiri. Apalagi di Instagram scroll pasti ada antara pihak yang pro pemerintah atau yang tidak pro pemerintah kan gitu. Nah, ini gimana untuk kita supaya hoak itu tidak memakan kejiwaan kita? Iya, oke. Terima kasih Mas Handoko. Ini memang ada beberapa banyak komen nih. Gimana sih, ini mungkin dari anak-anak mahasiswa yang pernah bertanya kepada saya, gimana menyikapi dengan situasi kabar-kabar hoax. Saya cuma menyampaikan seperti ini. Kalau misalkan ada kabar berita nih, kabar berita dari satu media menyampaikan bahwa COVID ini adalah penyakit yang dibuat untuk bisa nantinya ada kedepannya itu nanti ada oknum gereja setan dan lain sebagainya. Kita lebih ke arah situ misalkan. Nah, coba kita lihat dari beberapa data. Beberapa data. Beberapa ya. Nah,
kita Ya, kumpulkan beberapa data dulu data. gitu. Jadi tidak kita percaya kepada, betul, kita tidak percaya kepada satu media saja, tapi coba kita cari dengan beberapa data. Beberapa data bisa kita telusuri di googling, jadi lihat di web. Benar nggak dengan kondisi seperti ini bisa nanti akan memunculkan terjadinya nanti masalah ini. Oh, nanti hati-hati dengan vaksin karena nanti Iya, vaksin itu itu. sebenarnya vaksin itu ada kode Wah. untuk memberikan sinyal apa ke depannya. Nah, sekarang kita coba dari segi, karena saya orang kesehatan, saya pasti akan pro-nya ya dengan orang kesehatan. Yang Iya. namanya vaksin itu kan namanya untuk meningkatkan kita biar kita kebal dari virus COVID gitu. Nah, teman-teman itu jadi kadang warga masyarakat itu gampang ricuh dengan hoax-hoax yang ada karena ada satu media percaya dengan media itu, padahal kita banyak loh ada berita-berita yang mungkin kita bisa cari telusuri. Makanya saya kemarin minggu lalu saya sempat mendengar renungan firman Tuhan. Ini saya karena lebih ke kerohanian ya, Mas Handoko. Jadi saya mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan itu pengen agar kita juga berhikmat. Makanya saya kaitkan dengan ketika teman-teman menjumpai ada berita-berita itu, yuk kita gunakan hikmat yang daripada Tuhan. Kita coba kita coba untuk melihat dari beberapa sumber. Jangan percaya dengan satu sumber. Nah, kesalahan para warga, ya kita tidak tahu ya, kita tidak akan menyalahkan beberapa orang. Kesalahan yang terkadang di Indonesia, percaya dengan satu kabar, akhirnya dipercaya sampai dia nyebaring. Jadi misalkan saya percaya dengan satu kabar, saya nyebaring ke teman saya dengan satu kabar itu, padahal belum tentu. Belum tentu itu benar gitu. ya. Jadi, iya, makanya gunakan hikmat. Karena sekarang anak Tuhan itu harus gunakan hikmat. Hikmat yang daripada Tuhan, karena kalau hikmat itu gunanya untuk bisa menimbang, mengukur, membandingkan dengan data-data yang lain. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai kita jadi penyebar hoax malahan. Gara-gara ada hoax jadi penyebar hoax, masukkan di grup-grup rohani, teman-teman hati-hati dengan vaksin gitu ya. Waduh. Iya, seperti itu. Jadi bikin malah menyebar hoaxnya gitu. Itu mungkin sekarang yang bisa saya berikan. Oke, sekarang saya mau tanya ini kan banyak video-video ya habis divaksin itu. Ini konyol-konyolan aja. Habis divaksin terus ada magnet atau apa ditempelkan di sini bisa nempel. Itu gimana penjelasannya? Itu kan nyata juga kan? Kita pusing juga mau jelasin. Oh iya ya kok nempel ya? Enggak lah Mas, enggak. Saya waktu itu habis saya divaksin kok saya nggak nyoba pakai magnet ya. Iya, harusnya. Tapi tempelin magnet dulu. Jadi itu salah satu berita ya, berita yang tidak bisa kita katakan itu benar atau tidak. Makanya kita kembali lagi dengan hikmat. Kita tahu vaksin itu adalah memasukkan biang COVID yang sudah mati, yang masih tidur, masih tidur, ketika dimasukkan di biang di dalam tubuh. Setelah itu misalkan saya kena kembali, saya tidak akan mengalami sakit yang lebih parah. Karena apa? Karena vaksin. Oh, berarti gitu. Mengurangi dampak beratnya. Betul, itu vaksin. Bukan berarti kita ampuh terhadap COVID itu atau virus itu, tapi mengurangi dampak berat supaya kita tidak terkena dampak yang berat kan. Dampak berat, saya pun pernah mengalami ya, sampai ngomong aja tidak bisa ya karena nafasnya habis gitu kan. Oh itu dampak beratnya mungkin seperti itu. Nah itu mengurangi setelah kita vaksin itu mengurangi. Jadi tetap prokes dijalankan. Iya.
Tetap prokes dijalankan. Nah, sekarang program pemerintah dengan gempar-gemparnya, ayo vaksin, semuanya ayo kita jalankan dengan vaksin. Jangan percaya dengan berita-berita bahwa vaksin ini nanti membawa membawa ke depannya yang tidak baik. Jangan percaya. Itu. Bahkan orang-orang Kristen pun banyak yang nggak percaya vaksin ya. Aduh, itu berbahaya itu. Iya itu. Makanya kembali lagi Mas Handoko, kembali lagi kita belajar untuk berhikmat. Berhikmat daripada Tuhan. Ya, mungkin pikiran kita kadang kita rasionalnya terlalu kencang juga nggak baik ya. Maksudnya kita coba berhikmat yang daripada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan, itu saya yakin kita bisa menimbang dan mengukur mana yang benar. Itu. Setuju sih. Ini ada kasus yang terbaru nih. Saya lihat. Ya saya makanya ini saya tanya ke Mbak Ola karena saya tidak berani komen di itu kan, di web itu karena pasti pro kontra kan. Jadi saya belum tentu dapat info yang bagus. Nah, yang terbaru itu setelah divaksin orang amnesia atau hilang ingatan. Itu apakah ada sangkut pautnya? Oke. Sampai dengan sekarang belum ada nih, Mas. Belum ada Mas Handoko tentang data bahwa bisa jadi amnesia, ya. Itu juga kalau orang amnesia itu pasti ada screeningnya, Mas. Ada screening dia mengalami amnesia singkat atau amnesia berkepanjangan. Nah, mungkin itu pernah saya jumpai itu di video itu di Instagram. Habis divaksin, tiba-tiba kayak amnesia, seperti mirip amnesia. Padahal itu bukan amnesia sebenarnya. Gitu. Seperti mirip amnesia. Karena kalau kita katakan kalau amnesia berarti ada alat ukurnya atau ada screeningnya, Mas. Jadi belum bisa kita pastikan itu amnesia. Barangkali mungkin dia terlalu cemas. Barangkali terlalu cemas. Stres tadi ya. Stres, cemas, ya. Cemas. Terus habis itu dia nggak berani dengan jarum suntik, udah pikirannya kalut. Ketika disuntikan untuk vaksin, tiba-tiba langsung shock gitu kan? Shock jatuh, mungkin ya. Pingsan. Akhirnya ketika dibangunin dia jadi kayak agak linglung. Loh, saya tadi kayaknya belum disuntik, padahal sebenarnya udah disuntik. Itu sebenarnya masuk ke psikologi juga sih, ya ada shocknya itu. Oke, berarti yang saya tangkap berarti seperti ini, Mbak. Medis itu pasti, ilmu pasti. Jadi tidak bisa dikatakan penyakit ini atau gara-gara ini terus kejadian kayak gini langsung kita omong atau kita justice. Oh, ini gara-gara ini langsung ada dampak ini. Oh, belum tentu. Karena semuanya harus diuji dulu ya. Diuji, ditentukan dulu lewat screening itu ya. Oke. Jadi teman-teman tidak perlu takut karena kesehatan itu ilmu pasti. Jadi enggak ada itu nempel-nempel. Tapi ya itu kalau saya pikir itu hak mereka sih mau memilih percaya atau enggak. Tapi ya minimal lah prokes itu dilakukan dengan baik. Ya kamu ndak percaya ndak apa-apa, yang penting jangan membawa atau menyebarkan gitu ya Mbak ya. Itu yang berbahaya. Iya betul. Dan mungkin saya mau garis bawahi teman-teman yang mungkin barangkali yang mendengar kita sharing ini ya Mas Handoko, tiba-tiba saya tetap nggak percaya. Oke, saya tetap nggak percaya, misalkan dia nggak percaya tentang COVID misalkan. Oke, saya cuma ngasih pesan aja teman-teman yang mungkin nggak percaya dengan COVID. Intinya adalah tetap jaga prokes tadi yang sudah disampaikan Mas Handoko, dan jangan egois. Jangan egois. Kita lihat sekeliling, teman-teman itu bukan orang yang individualistis, teman-teman itu semuanya sosial. Ya, orang yang butuh dengan orang lain. Nah, ketika teman-teman merasa bahwa saya nggak butuh vaksin, saya nggak percaya COVID, tapi ketika teman-teman itu OTG, teman-teman nggak pakai prokes, kasihan orang-orang sekitar. Nah itu tolong jangan merasa selfish atau egois pada diri sendiri. Tapi yang saat ini yang sedang kita alami itu pandemik loh.
pandemik, bukan penyakit Dan itu di dunia cacar, ya, bukan hanya di Indonesia ya. Iya, Bahaya nih. betul, bukan penyakit kayak penyakit flu biasa loh, gitu. Tolong coba di apa ya, mindsetnya diubah. Jangan sampai merasa selfish pada diri sendiri. Kalau tidak percaya ya itu ya monggo, tapi jangan merasa egois ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau vaksin, cobalah teman-teman untuk melakukan prokes, tapi jangan sampai teman-teman menyebarkan penyakit pada teman-teman yang lainnya. Iya, itu sih. setuju. Iya. Karena minimal itu sih yang saya pikirkan ya. Kamu nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan membawa virus itu ke teman atau sekitar kita kan. Minimal ke keluarga kita lah. Betul. Masa kita nggak sayang keluarga kita kan gitu kan. Nah, betul Mas Handoko. Ya. Oke. Mungkin cukup. Biasanya saya upload di Instagram kan. Terus habis dari Instagram saya upload ke YouTube. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa lihat ya toh, kalau ingin bertanya biasanya di komen gitu. Di kolom komentar. Iya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ya, teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana dengan ketahanan psikologis ya, dirasa teman-teman menjumpai kok saya sekarang jadi cemasnya, jadi panikan, mendengar misalkan mendengar suara ambulan lewat itu jadi panik, terus keringat dingin muncul, ketakutan yang sampai overthinking. Nah itu tolong teman-teman itu coba waspadai, bisa saja teman-teman mengalami kecemasan yang berat. Jadi kalau misalkan ada mungkin permasalahan-permasalahan tentang psikologis, barangkali bisa nanti share dengan saya, ya japri saya, nggak apa-apa Mas Handoko. Mungkin saya bisa bantu, barangkali hanya secara promosi ya, mempromosikan kesehatan. Kalau secara pengobatan, secara mungkin dengan pemulihan, barangkali nanti teman-teman lebih ke arah nanti ke psikiatri atau ke arah psikologi. Siap. Ya. Terima kasih Mbak buat waktunya. Ya, sama-sama Mas Handoko. Kesimpulannya barusan ya, yang tadi disampaikan itu ya. Berarti ya. Ya. Kalau memang butuh, bisa japri Ibu dosen Ola. Jadi biar kebaikan itu harus disebarluaskan lah. Terima kasih buat waktunya. Bisa minta tolong tutup dalam doa. Oh ya. Ya, saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini. Kami boleh bersama-sama berbincang akan masalah situasi yang terjadi di negara kami, di Indonesia, dengan situasi COVID. Kami yakini dan percaya Bapak, kondisi di Indonesia ini akan Tuhan pulihkan Bapak. Amin. Dan Tuhan berkati, biarlah dengan sharing bersama ini boleh menguatkan iman satu dengan yang lain yang mendengarnya, dan ketika teman-teman boleh mendengarkan nanti di via YouTube atau mungkin melihat kembali di Instagram, mereka boleh dikuatkan. Tuhan berkati teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami isoman, mari Tuhan yang akan pulihkan mereka, mari Tuhan yang akan kuatkan mereka, kuatkan hati, jiwa, dan iman mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Tuhan, biarlah pembicaraan bincang-bincang kita kali ini, yang kita boleh sharing tadi, Bapak, biarlah boleh mengatasnamakan Engkau untuk kemuliaan nama Engkau saja. Biarlah dari apa yang Tuhan berikan buat kami, yaitu Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami, berikan hikmat kepada kami. Tahok kasih
Tuhan, biarlah ini semuanya kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Mbak waktunya. Soalnya tadi sudah kedengaran ya. Putus-putus sudah. Sama-sama. Oke, sehat selalu Mbak. Salam buat keluarga. Ya. Dan semoga sehat buat babynya yang di dalam. Tuhan lancarkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Mas Handoko. Ya, Tuhan berkati. Oke, demikian Fresh Talk hari ini. Saya percaya dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas.